Salah satu ajaran yang sesat menyesatkan adalah ajakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bukankah Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sebagai pedoman hidup setiap kaum muslimin? Bukankah Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sebagai sumber pokok hukum-hukum Islam? Mengapa dikatakan bahwa ajakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu termasuk salah satu ajaran yang sesat menyesatkan? Kami jawab, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, benar bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagai pedoman hidup setiap kaum muslimin. Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagai sumber pokok hukum-hukum Islam. Tetapi masalahnya kalau setiap kaum muslimin diajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, berarti mengajak kepada setiap kaum muslimin untuk menjadi seorang mujtahid. Sedangkan coba kita pikirkan, kita renungkan, berapa banyak kaum muslimin yang membaca Al-Quran saja masih terbata-bata. Berapa banyak kaum muslimin yang sampai saat ini belum mampu membaca Al-Quran. Lah kok diajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, diajak kemana? Yang benar itu diajak belajar membaca Al-Quran dan Al-Hadis, diajak belajar yang mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi tentang sumber-sumber hukum Islamnya, tentang pemahamannya, tentang penjelasannya, kita tetap menggunakan pendapat para ulama. Itu yang benar. Kalau setiap orang diajak untuk menjadi seorang mujtahid, maka orang yang ngajak tersebut pendapatnya tentang hukum-hukum Islam tidak perlu kita pakai. Tidak perlu kita pakai. Mengapa? Kan setiap orang ya dibolehkan untuk ijtihad mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ngapain kita pakai pendapat ulama itu? Orang yang ngajak kembali kepada Al-Quran dan Hadis itu, ya setiap dia mengatakan suatu hukum Islam, misalnya dia mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah, tahlilan yasin bid'ah, nggak usah kita pakai. Karena apa? Itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, oleh sebab itu yang benar sekali lagi adalah kita ajak kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian kita pahami isinya tentang Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan penjelasan dari para ulama. Kita kembalikan kepada para ulama mujtahid, terutama ulama-ulama madhab 4. Kalau masih tidak percaya, mari kita buktikan satu persatu. Kita bahas satu saja tentang ayat Al-Quran. Kita ambil satu contoh, ya, satu contoh di dalam awal-awal surat Al-Baqarah yang sudah dihafal oleh mayoritas kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba kita maknai. Ayat yang pertama alif lam mim ini menurut jumhur ulama, wallahu taala a'lamu bimuradi bidzalik. Itu menurut jumhur mayoritas ulama. Tapi juga ada yang menafsiri alif lam mim itu alifnya beda, lamnya beda, mimnya beda. Ada juga menafsiri bahwa itu adalah nama surat, ada menafsiri bahwa itu nama ayat dan seterusnya lah. Ini coba, ini baru satu ayat. Oke, kita tinggalkan, kita lanjutkan aja ayat yang kedua. Dzalikal kitabu. Dzalika itu kalau menurut tata bahasa Arab, dzanya adalah al-isyariyah, dza ismul isyarah, lamnya lil bu'di, kafnya lil khitab. Maknanya biasanya adalah itu. Itu. Tetapi coba antum lihat Quran terjemah antum. Maknanya itu atau ini? Kalau di makna ini, siapa yang berikan makna ini? Ya. Yaitu ulama. Dari mana? Lah, itu kan kembali ke tafsir. Kok langsung disuruh untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Kembalinya kemana coba? Nggak tersesat itu kah? Itu namanya ajaran sesat menyesatkan. Kemudian lafaz yang kedua, kalimah yang kedua yaitu Al-Kitabu. Al-Kitabu situ ya kitab. Bisa Injil, bisa Taurat, bisa Zabur, bisa kitab Samawi, bisa kitab-kitab yang seperti agama Hindu Buddha. Siapa yang mengatakan itu kitab Al-Quran? Waktu di situ nggak ada penjelasannya Al-Quran. Coba cari. Adakah lafaz Al-Quran di situ? Nggak ada. Yang nampak hanya lafaz Al-Kitabu. Hanya alnya saja itulah yang sakti. Alnya ini apakah al-ta'rif ataukah al-mausuliyah ataukah zaidah saja sebagai tambahan. Kalau seandainya alnya itu li ta'rif,
Kira-kira alil ahdi atau lil jinsi? Lil ahdinya bagaimana? Kalau seandainya lil jinsi bagaimana? Lah ini kok mau diserahkan, katanya ngajak setiap kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya rusak bro, rusak. Rusak. Lah ini jangan ngecaprus lah ya. Jangan ngecaprus. Ngecaprus ngajak orang kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Lawang baru dzalikal kitabu saja sudah mumet. Oleh sebab itu, ya yang benar kembali mengikuti pendapat para ulama. Mari kita pelajari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi tentang makna, penjelasan, maksudnya dan hukumnya kita serahkan kepada para ulama mujtahid. Begitu yang benar. Mereka juga ada yang masih ngeyel, ya, memaksakan dalil, mengambil dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa dalil diantaranya adalah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Qala Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mereka berkata begini, apa saja yang Rasulullah itu datangkan maka ambil, dan apa saja yang Rasulullah cegah maka jauhilah, jauhilah. Dan ayat ini anehnya mereka gunakan untuk melarang yasinan, tahlilan, katanya itu bid'ah, ya. Dan yasinan, tahlilan itu enggak ada perintah, enggak ada larangan. Coba perhatikan ya tafsir dalam Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsirin fi tafsirhi, ai mahma amarakum bih faf'aluhu wa mahma nahakum anhu fajtanibuhu. Fa innahu innama ya'muru bi khairin wa innama yanha an syarrin. Lah kan ada standar bi khairin wa syarrin. Jadi apa saja yang memang Rasulullah perintahkan ya harus dikerjakan, dan Rasulullah larang yang harus dijauhi. Kan jelas. Lah permasalahannya yang tidak Rasulullah perintah dan Rasulullah juga tidak melarang. Ini kan masih banyak permasalahan seperti itu. Yang tidak Rasulullah perintah dan juga tidak Rasul larang. Kan masih banyak permasalahan-permasalahan baru. Dalam bahasa Arabnya adalah masailu jadidah. Beberapa masalah yang baru. Kan jangan memaksakan suatu dalil lah. Bahkan di antara mereka ada yang memaksakan mengambil suatu dalil, dalilnya yang enggak pas tapi dipaksa diperkosa. Ngawurnya pol pokoknya. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Qala Allah jalla dzikruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Itu ayat itu dipaksa oleh mereka ya untuk melarang kegiatan-kegiatan yang mereka anggap sebagai bid'ah. Itu kan ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada setiap kaum muslimin agar taat kepada Allah, agar taat kepada Rasulullah, agar juga mematuhi pemerintah, ya pemerintah atau para ulama. Ulil amri itu para ulama berbeda pendapat. Siapa yang dimaksudkan? Apakah umara ataukah ulama, ataukah khusus ulama yang ahli ijtihad, yaitu para ulama mujtahid. Lah beginilah, jangan membodohi orang-orang ya. Gara-gara Quran terjemah itu ya mereka membodohi orang-orang awam. Sudah bodoh dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang bodoh. Untuk memahami dalam surat An-Nisa 59 tersebut, kita harus melihat juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83. Ingat, An-Nisa 59 kita padukan dengan An-Nisa ayat yang ke-83. Qala Allah jalla thana'uh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. وَإِذَا جَاءَ, dan apabila telah datang hum kepada mereka amrun oleh suatu urusan, oleh suatu perkara, minal amri dari jenis keamanan, awil khaufi atau jenis ketakutan, adza'u maka menyebar-nyebarkan, menyiar-nyiarkan oleh mereka bihi dengannya amrun. Walau raddu, kalau seandainya mengembalikan oleh mereka hu pada amrun ila rasuli, kepada Rasulullah tatkala Rasulullah saat itu masih hidup. Wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri. Lah ulil amri di sini siapa?
Apakah khusus khulafaur rasyidin, apakah umara secara umum, ataukah ulama mujtahid secara umum, ataukah ulama mujtahid khusus yaitu para ulama madzhab 4? Minhum dari mereka la'alima, maka sungguh akan mengetahui kepada amrun ya alladzina la'alima, maka sungguh akan mengetahui kepada amrun alladzina, oleh orang-orang yang yastambituna, yang beristimbat hukum, yang mengeluarkan hukum dari amrun minhum, dari mereka. Jadi orang yang bisa istimbat hukum tidak semua orang, bro. Sekali lagi, tidak semua orang bisa istimbat hukum. Jangan membodohi orang. Pendapat antum ingin diikuti orang, itu namanya pemaksaan, bro. Ya, pemaksaan, pembodohan kepada orang-orang bodoh. Antum ngajak setiap orang untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu sama saja pendapat antum ingin diikuti oleh orang-orang bodoh, dan antum sesat menyesatkan, bro. Dan banyak juga orang-orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah menggunakan dalil hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Malikun fil Muwatta wa Tirmidzi an Amr ibn Auf radhiyallahu an. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu, telah meninggalkan oleh aku, kata Rasulullah, fikum, di tengah-tengah kalian, amra ini, pada dua perkara, lang tadillu, yang tidak akan sesat oleh kalian, ma tamassaktum, selama berpegang teguh oleh kalian, bihima, pada keduanya, kitaballahi, wujudnya kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnat Nabi, dan wujudnya sunnahnya nabinya Allah yaitu hadis-hadisnya Rasulullah. Ini benar, memang Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Tetapi yang mampu untuk istimbat hukum itu hanya para ulama-ulama, itu pun harus setingkat mujtahid, menguasai seluk-beluk Al-Quran dan Al-Hadis, bro. Menguasai usul fikih. Tidak semua orang mampu untuk menarik, mengeluarkan hukum, istimbatul hukmi. Sekali lagi, jangan membodohi orang-orang bodoh agar mereka tersesat. Antum juga akan sesat dan menyesatkan.